Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sesi demonstrasi kontekstual sesuai tugas yang ada di pendidikan guru penggerak. Kita selaku calon guru penggerak akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Saya selaku observer akan melaksanakan kegiatan ini untuk mengobservasi kegiatan kucing yang akan dilakukan oleh Ibu Ratih selaku coach dan Ibu Ani selaku coach. Baik, Bu Ratih sebagai coach di sini ya. Tentunya nanti dalam pelaksanaan coachingnya tentunya perlu pengembangan, perlu penguatan pertanyaan yang memang betul-betul berbobot untuk memantik coachingnya biar bisa lebih eksplorasi dalam menyampaikan kesulitan-kesulitan yang ada untuk kepentingan dan tujuan perbaikan bersama ke depan. Sudah dipahami nih ya Bu Ratih ya. Sudah. Untuk kegiatan coachingnya ini sesuai dengan prinsipnya nanti yang pertama tentu saja ada kemitraan ya Ibu ya. Jadi kita sejajar dalam melaksanakan proses coaching ini, tidak ada yang saling menggurui, menghakimi. Paling tidak nanti biar suasananya enak, adem, santai, sehingga hasilnya juga sesuai dengan keinginan kita. Kemudian nanti dalam proses pelaksanaan coachingnya juga perlu kreativitas dalam penyampaian, dalam penguatan, kemudian memaksimalkan potensi masing-masing, baik sebagai coach maupun coachnya. Kemudian yang perlu saya kuatkan lagi di sini pertanyaannya adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ratih kepada coach nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini ya, tentunya yang pertama tentang kehadiran penuh Pak, atau mindfulness, present Pak. Kemudian mendengarkan aktif, kemudian tentang rasa, kemudian yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya, untuk tujuan coaching nanti ya. Kemudian ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nanti kira-kira apa ini Bu Ratih? Setidaknya saya dapat sedikit mengurangi baik itu permasalahan atau kebingungan yang dihadapi oleh Guci, sehingga Guci dapat memecahkan masalahnya sendiri seperti itu Pak. Baik, biar tidak lama-lama juga ya Bu Ratih dan Bu Ani dalam melaksanakan proses coaching ini, waktu saya persilahkan dengan sebaik mungkin, sesantai mungkin gitu. Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Muklas. Baik. Halo Bu Ani, apa kabar? Halo Bu Ratih, alhamdulillah luar biasa, sehat, Allahu Akbar. Semangat selalu. Ya Bu Ani. Kabar Bu Ratih sendiri bagaimana hari ini? Ya, seperti yang dilihat, hari ini saya sudah sehat, kembali ceria, jadi bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya Bu Ani, terutama bisa mengerjakan tugas-tugas sebagai CGP. Alhamdulillah berarti ya. Sebenarnya hari ini saya ingin ngobrol, ingin diskusi dengan Bu Ratih. Karena saya sekarang galau Bu Ratih, dalam keadaan bingung. Kira-kira bisa Bu Ratih sekitar 15 menitan mengikuti saya hari ini? Bisa. Kebetulan saat ini saya tidak ada tugas dan juga tidak ada jam mengajar. Kalau boleh tahu kenapa Bu Ani kok bisa sampai galau seperti itu kenapa? Ya itu Bu Ratih, sebenarnya permasalahan yang ada di lembaga saya ini sama kemungkinan dengan lembaga yang lain, yaitu masalah siswa. Di sini kedisiplinan khususnya Bu Ratih masih kurang karena siswa sering datang terlambat ke sekolah. Seperti itu. Lalu coaching seperti apa yang diharapkan Bu Ani hari ini? Coaching yang saya harapkan hari ini, Bu Ratih bisa memberi saya dengan beberapa pertanyaan. Sekiranya saya
bisa mencari jalan keluar dari permasalahan apa yang saya hadapi di sekolah. Tadi Bu Ani sempat menyampaikan sedikit ya, jika permasalahan yang dihadapi Bu Ani saat ini permasalahan yang muncul dari siswa. Siswa, Gitu ya. iya. Kalau bisa diceritakan seperti apa? Saya tahun 2019 pindah di lembaga saya mengajar sekarang. Pertama atau awal saya masuk sekolah di lembaga ini Bu ya, saya merasa sedikit tergerak. Loh, ini jam 7 kemana siswanya? Tidak ada siswa Bu, jam 7 ada yang hadir 1 atau 2 orang. Saya tanyakan ke teman guru yang lain, loh ini siswanya kemana ya? Di sini sudah biasa Bu Ani, datangnya siang. Banyak siswa datang terlambat. Setelah itu saya tanyakan alasannya. Banyak siswa yang datang terlambat kok seperti biasa, gitu saya lihat. Dalam melihat keadaan itu kok seperti biasa, aman-aman saja. Setelah saya tanya, kenapa ya Bu, kok sering banyak siswa datang terlambat? Ternyata alasannya yang pertama, kurangnya perhatian dari anak. Kebanyakan dari masyarakat sekitar bekerja sebagai buruh tani, di mana mereka berangkat bekerja pagi jam 5:30 sebelum anak berangkat sekolah. Orang tua mereka sudah berangkat ke sawah. Jadi orang tua tidak tahu anak itu sudah bangun atau belum, tidak terkontrol sudah. Nah, itu alasan yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua. Alasan yang kedua, kedisiplinan yang diterapkan di sekolah mungkin masih kurang juga. Pembiasaan masih belum terlaksana, sehingga siswa sering datang terlambat ke sekolah. Itu yang saya gali dari permasalahan yang ada di sekolah saya. Lalu dari permasalahan tersebut, adakah peran Bu Ani untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah Bu Ani? Peran saya di sekolah yang pertama, saya sebagai wali kelas 3 dan wali kelas 4. Kebetulan sekolah di lembaga saya ini multi grade atau kelas rangkap. Jadi 1 guru mengajar 2 kelas. Kebetulan saya berperan sebagai wali kelas 3 dan 4. Saya juga sebagai kesiswaan di tempat saya. Di sana saya mulai memberikan program. Yang pertama dengan memberikan pembiasaan kepada anak dengan sholat duha, upacara rutin, terus senam pagi. Pembiasaan ini secara kontinu dilaksanakan dengan tujuan agar siswa jam 7 kurang 15 menit bisa hadir untuk mengikuti pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Dengan adanya pembiasaan seperti ini, motivasi yang datang dari siswa itu dari dalam diri, karena menginginkan mengikuti pembiasaan yang ada di sekolah, bukan dari eksternal. Selain itu, saya sebagai kesiswaan mengadakan wejangan atau memberikan kayak tausiah ya tidak ke anak-anak. Misalkan sewaktu saya menjadi pembina upacara, di sana saya selipkan selalu memberi motivasi kepada peserta didik untuk terus meningkatkan kedisiplinan, terutama datang ke sekolah sebelum jam 7. Bukan hanya itu, bukan hanya memberikan wejangan atau kedisiplinan, tapi kita sebagai guru juga harus memberikan teladan. Kepada siswa, karena dengan memberikan teladan, siswa itu mudah meniru. Untuk hukuman kan sekarang kita kurang ya Bu ya. Kalau zaman dulu mungkin datang telat dihukum. Ya. Kalau saya tidak Bu, tapi dengan melakukan restitusi kepada siswa. Melakukan restitusi, kadang ada siswa saya panggil Bu, tahu kesalahannya apa. Mereka sadar saya datang terlambat Bu. Kenapa aku bisa datang terlambat? Karena datang terlambat itu ada faktor sengaja, ada faktor tidak sengaja kan Bu ya.
Saya bangunnya siang Bu. Kenapa nak bangunnya siang? Iya karena saya mempelajarinya sampai larut malam. Mungkin dari restitusi kan akhirnya kembali ke siswa itu sendiri untuk memperbaiki sikap mencari solusi dari permasalahan itu yang saya lakukan. Selain restitusi, pembiasaan-pembiasaan di sekolah termasuk melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan sekolah. Dimana yang membuat itu kan siswa. Kalau sudah siswa membuat kesepakatan kelas dengan sendirinya, maka tanggung jawab yang keluar dari diri siswa itu sendiri tanpa ada paksaan dari guru. Karena dimana guru ini sifatnya kan among ya, hanya memimpin siswa untuk mencapai cita-cita dan kebahagiaannya sebagai individu dan sebagai massa. Betul, ini bagus sekali Bu Ani. Jadi dari beberapa program atau pendekatan yang disampaikan Bu Ani tadi, itu kira-kira ada perubahan yang nampak apa tidak dari siswa? Alhamdulillah setelah saya amati, saya observasi, saya lihat setiap hari ada perubahan. Perubahannya meskipun tidak terlalu signifikan. Kalau saya lihat dari awal saya datang sampai saya beberapa bulan kemudian ada perubahan. Mereka sudah datang lebih awal. Ya, tapi tidak terlalu signifikan. Lalu dari perubahan yang tadi disampaikan Bu Ani belum signifikan seperti itu ya. Jika posisikan di skala angka 1 sampai 10 usaha yang dilakukan Bu Ani saat ini di posisi berapa ya? Kalau saya amati Bu ya, mungkin sekarang skala penilaian saya antara 6 sampai 7. 6 sampai 7. Masih belum Sampai 7 ya. ya, belum sampai ke belum ideal lah istilahnya, belum ideal. sampai 10 ya. Lalu untuk menuju ke angka ideal 10, adakah rencana yang akan Bu Ani lakukan? Ya, rencananya sudah yang saya sampaikan tadi Bu ya. Yang pertama kita sebagai guru melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif kepada siswa untuk menumbuhkan sikap disiplin siswa. Yang kedua dengan membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Yang ketiga saya sebagai guru tidak apa ya Bu ya, tidak bosan-bosan lah memberikan motivasi kepada siswa tentang kedisiplinan, terus dampak positif dari sikap disiplinan yang saya lakukan selama ini kepada siswa. Seperti itu ya, bagus sekali Bu. Lalu dalam menjalankan program-program yang disampaikan Bu Ani, apakah hanya Bu Ani sendiri yang melaksanakan ataukah ada bantuan dari pihak lain? Kalau selama pelaksanaan program ini saya tidak melakukan sendiri Bu, tetapi saya berkolaborasi dengan teman sejawat, saya juga berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Nah, karena apa Bu? Segala sesuatu yang kita programkan, kalau kita kerjakan sendiri, hasilnya pasti tidak akan maksimal. Karena seperti kita kan sudah menjalani pendidikan guru penggerak ya, bagaimana cara berkolaborasi ya, kita harus melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara bekerja sama agar program yang kita buat bisa mencapai hasil yang maksimal. Karena apa Bu? Ini murid ini bukan murid saya saja, ini murid semua ini Bu ya. Jadi meskipun saya guru kelas 3 dan guru kelas 4, tapi guru kelas siswa kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah peserta didik saya juga kan Bu ya. Jadi tanggung jawab itu dilaksanakan bersama-sama. Kalau sudah dilakukan secara kolaborasi, insya Allah apa yang kita programkan akan tercapai. Amin. Sekali Bu Ani. Sebelum mengakhiri Bu Ani, bagaimana hasil coaching kita siang ini? Alhamdulillah berarti setelah melakukan coaching dengan gratis, saya sedikit ada inspirasi-inspirasi yang memberikan saya jalan keluar untuk mengembangkan atau meningkatkan kedisiplinan murid khususnya di lembaga saya agar murid saya tidak datang terlambat lagi, karena jujur saya sebagai calon guru penggerak menginginkan
hal sesuatu yang ada di sekolah itu menjadi ideal atau di skala 10. Tuh, meskipun dengan cara mengimplementasikan harus dengan cara berkolaborasi. Ya, jadi tetap semangat berarti. Ya, harus semangat memang. Alhamdulillah kalau sudah dirasa membantu, sedikit membantu. Baik Bu Ani, mungkin saya rasa di sini kucing kita hari ini mungkin bisa kita lanjut di lain hari. Dan saya ingin tahu sebenarnya hasil dari rencana yang tadi disampaikan Bu Ani, nanti hasilnya bagaimana, saya ingin tahu ceritanya. Ya, siap, berarti kita ketemu di lain hari, kita bikin kembali untuk melaksanakan hasil refleksi ya, apa yang sudah nanti saya lakukan. Oke Bu Ani, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ratih dan Bu Ani, terima kasih atas kegiatan kucingnya. Saya selaku observer melalui pengamatan dan mendengarkan secara aktif tadi akan terbuka dan menyampaikan hasil yang sereal mungkin ya, tidak menambah dan mengurangi. Dalam prosesnya saya menilai sudah sangat baik ya, terutama dalam hal untuk mencapai prinsip kucingnya tadi, mulai dari kemitraan, menciptakan suasana nyaman ya, ada kreativitas dalam prosesnya, dalam mengembangkan potensi masing-masing. Misalnya dari pihak kucing menyampaikan kesulitannya begitu terbuka, menyampaikan apa adanya, bahkan menjawab dengan lugas. Kemudian dari pihak coach juga memberikan solusi yang baik, pertanyaan yang bagus, yang berbobot, sehingga membuat kucing itu dengan nyaman, enjoy eksplorasi apa yang ingin disampaikan itu tertuang dengan baik. Nah, di sini saya juga mencatat fokus pada area yang dikembangkan tadi kan tentang kedisiplinan ya Bu ya. Nah, di sini juga muncul pada proses coaching model ceritanya itu sudah sangat baik ya, sudah muncul. Pertama, coach itu bingung, kemudian muncul tujuan apa yang ingin dicapai dalam proses coaching ini, yaitu tentang siswa yang kurang disiplin, sehingga tujuan itu nanti solusinya dicari bersama. Kemudian berikutnya muncul identifikasi. Nah, kenapa siswa kurang disiplin, tadi pertanyaan berbobot dari coach itu sudah sangat baik, dan coach memberikan tanggapan yang cukup baik juga ya, cukup bagus di sini, sehingga teridentifikasi terkait masalah yang ada, sehingga akan muncul solusi yang baik. Kemudian tadi juga pertanyaan pemantiknya juga cukup bagus ya dari coach tentang bagaimana tindak lanjutnya atau rencana aksi berikutnya setelah teridentifikasi masalahnya. Misalnya tadi coach menyampaikan bahwasanya diadakan pembiasaan kegiatan yang sudah ada di sekolah ya selama ini dilaksanakan untuk lebih intens lagi, lebih dimaksimalkan. Kemudian tadi juga muncul motivasi dari coach, dan tadi juga ditanggapi bahwa dia dalam kegiatan ini siswa merasa motivasinya muncul dari diri gitu ya, tidak dari eksternal, tapi akan berusaha dari kegiatan-kegiatan ini siswa muncul motivasi dalam dirinya sendiri. Kemudian melakukan restitusi juga tadi. Kemudian saya lihat juga di sini pengembangan percakapannya juga sudah baik ya, menemukan solusi. Terakhir tadi muncul kesan dari coach terhadap proses coaching ini kepada coach itu juga cukup baik dan sangat baik, saya pikir sudah jawabannya. Dan terakhir tadi tanggung jawab apa untuk selanjutnya. Nah, itu artinya puncaknya kan pada selesai pasca coaching itu apa itu tindak lanjutnya. Nah, terakhir tadi kan diminta untuk kita sharing hasilnya nanti seperti apa. Nah, itu yang paling penting, karena kalau tanpa tindak lanjut yang pasti itu proses coachingnya hanya sekedar pembahasan tapi tidak ada implementasi yang jelas. Saya pikir itu tanggapan observasi saya ibu-ibu ya dalam proses coaching ini. Sekali lagi terima kasih, dan saya apresiasi betul pelaksanaan coaching ini sangat baik ya dalam pelaksanaan ini. Mudah-mudahan proses ini bisa menjadikan kita lebih baik ke depannya sebagai guru di lembaga kita masing-masing.
Terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.